Jika kita lihat peta politik sekarang, besar kemungkinan yang akan menjadi calon wakil presiden dari PDIP Muhaimin Iskandar. Ini kalau Puan Maharani maju sebagai calon presiden. Jika Puan Maharani maju sebagai cawapres nanti, besar kemungkinan yang akan menjadi calon presiden PDIP adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lagi-lagi saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya diberinya keberkahan hidup dan semoga kita juga diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, menimbang-nimbang siapa calon presiden yang akan diajukan oleh PDIP masih sangat menarik untuk kita bicarakan. Sebab sampai saat ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum lagi mempergunakan hak prerogatifnya memutuskan, mengumumkan siapa yang akan maju dari PDIP menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode tahun 2024 dan sampai 2029 nanti. Sahabat BN, jika kita perhatikan Ketua PDIP Puan Maharani sudah bisa dikatakan 99% akan maju dari PDIP ke kancah kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti. Tetapi yang masih menjadi teka-teki sekarang ini, Puan Maharani apakah akan maju sebagai calon presiden dari PDIP ataukah akan maju menjadi calon wakil presiden PDIP? Andaikan Puan Maharani menjadi calon wakil presiden dimajukan oleh PDIP nanti, siapa kira-kira yang akan menjadi calon presiden dari PDIP ini? Kalau Puan Maharani menjadi calon presiden dari PDIP nanti, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Puan Maharani? Ini masih kita lihat sulit diterka oleh publik sampai saat ini. Yang telah hampir dapat dipastikan sekarang adalah Puan Maharani akan maju dari PDIP untuk kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti. Tetapi apakah Puan Maharani menjadi calon presiden ataukah calon wakil presiden? Kalau Puan Maharani menjadi calon wakil presiden, jika kita lihat peta politik sekarang, besar kemungkinan yang akan menjadi wakilnya atau calon wakil presiden dari PDIP Muhaimin Iskandar yang sekarang menjadi Ketua Umum PKB. Kita melihatnya ke arah itu. Ketika Puan Maharani mengatakan bahwa dia telah punya calon wakil presiden, kita melihat bagaimana kedekatan Puan Maharani atau PDIP dengan Muhaimin Iskandar atau PKB akhir-akhir ini secara sangat diam-diam. Kita dapat melihatnya. Dan besar kemungkinan jika Puan Maharani menjadi calon presiden dari PDIP nanti, Muhaimin Iskandar akan menjadi calon wakil presiden. Kalau kita tarik ke belakang hubungan antara PDIP dengan PKB, nanti akan ketemu dia.
mulai dari sejak era Soekarno. Kedekatan antara Soekarno dengan NU akan membuat kita semakin yakin bahwa kedekatan antara PDIP yang merupakan turunan dari Partai PNI, bentukan Soekarno, ditambah dengan faksi-faksi lain, akan join nanti dengan PKB yang merupakan besukan dari NU. Kita tahu Megawati pernah berpasangan dengan mantan ketua PBNU, Kiai Haji Hashim Muzadi. Dan kita tidak pernah melihat ada perseteruan yang tajam selama ini antara PDIP dengan PKB. Orang ini kelihatannya seperti bersaudara yang telah punya tali darah sejak cukup lama. Dan kita yakin sampai sekarang baik PDIP maupun PKB memahami persaudaraannya ini. Dan karena itu kita yakin jika Puan Maharani menjadi calon presiden, wakilnya Muhaimin Iskandar. Lagi pula, jika kekuatan PDIP dipadukan dengan kekuatan PKB, itu bukan main besarnya. PDIP dan PKB, kalau kita lihat, itu sama-sama mampu menguasai Pulau Jawa. Kita tahu pemilih terbesar di Pulau Jawa. Ditambah lagi PDIP sangat menguasai Pulau Bali dan sebagian Sulawesi dan sebagian besar Pulau Maluku dan Papua, termasuk Kalimantan. Demikian juga dengan PKB. Jadi dengan demikian, apabila bersatu PDIP dengan PKB, ini merupakan kekuatan yang sangat dahsyat yang perlu atau yang sangat perlu diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya pada Pilpres nanti. Ini kalau Puan Maharani maju sebagai calon presiden. Bagaimana kalau Puan Maharani sebagai capres dimajukan oleh PDIP? Jika Puan Maharani maju sebagai cawapres nanti, besar kemungkinan yang akan menjadi calon presiden PDIP adalah Andika Perkasa yang sekarang menjadi Panglima TNI. Kenapa demikian? Kalau kita lihat runut ke belakangnya, kita tahu hubungan Andika Perkasa dengan Hendro Priyono. Dan kita tahu juga hubungan antara Hendro Priyono dengan Megawati. Dengan demikian, sangat besar kemungkinan Jenderal Bintang 4 ini akan dipilih oleh PDIP untuk menjadi calon presiden dengan wakilnya Puan Maharani. Bagaimana hitung-hitung kekuatannya? Kalau demikian, sebab Andika Perkasa bukan dari partai. Kita melihat jika PDIP mencalonkan Andika Perkasa sebagai calon presiden, kekuatannya juga tidak kalah dahsyatnya. Kenapa demikian? Kita tahu Rakernas Partai Nasdem baru lalu mencalonkan Andika Perkasa pada urutan kedua setelah Anies Baswedan. Dan kita perlu mengakui bahwa hasil penjaringan yang dilakukan oleh Partai Nasdem
untuk calon presiden yang memutuskan 3 nama kemarin itu, Anies, Andika, dan Ganjar Pranowo, itu merupakan hasil penjaringan yang benar-benar real. Artinya apa? Hasil penjaringan Partai Nasdem kemarin itu memperlihatkan bahwa Andika punya suara yang sangat besar untuk capres nanti. Yang sangat besar. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini PDIP dengan Nasdem ini seumpama Indomaret dengan Alfamart. Coba kita lihat Indomaret dengan Alfamart. Di mana Indomaret mendirikan toko, Alfamart akan juga mendirikan di sampingnya. Di mana Alfamart mendirikan toko, Indomaret juga akan mendirikan toko di sampingnya. Tetapi mereka berdua ini tidak berteman. Atau agak kurang tune-in. Agak kurang semua hubungannya. Berdekatan, tapi kadang tidak bersapaan. Dekat tetapi berjauhan. Tetapi saling mengambil manfaat. Alfamart, kalau dia dulu mendirikan toko di suatu tempat, dia pasti akan melakukan survei terlebih dahulu. Ketika surveinya memperlihatkan hasilnya bagus, dia akan mendirikan toko di sana. Jadi kalau Alfamart telah mendirikan toko, Indomaret dia tidak akan melakukan survei lagi. Dia yakin bahwa survei Alfamart ini bagus. Maka dia akan mendirikan toko di samping itu. Demikian juga sebaliknya. Begitu pula sekarang dengan Nasdem dengan PDIP. Ketika Partai Nasdem telah mengambil 3 calon hasil penjaringannya, besar kemungkinan PDIP akan mengambil manfaat dari sana. Dia tidak perlu lagi melakukan survei untuk Andika. Dia akan mengambil Andika karena dia telah percaya bahwa Andika merupakan tokoh yang memiliki suara besar dari hasil penjaringan Nasdem yang demikian real. Itu kalau kita perhatikan. Jadi besar kemungkinan baik ditarik dari hubungan Hendro Priyono dengan Megawati maupun ditarik dari hasil penjaringan Nasdem, maka besar kemungkinan Andika akan menjadi calon presiden dari PDIP dengan wakilnya Puan Maharani. Kita yakin itu akan terjadi. Dan juga kita bisa meyakini bahwa Megawati atau PDIP tidak akan memasangkan Puan Maharani sebagai presiden, wakilnya Ganjar Pranowo. Demikian juga kita yakin bahwa PDIP tidak akan memasangkan Puan Maharani sebagai presiden, Anies Baswedan sebagai wakilnya. Demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Kita melihat Anies Baswedan dengan Megawati dan Puan Maharani sangat sulit menyatunya. Kalaupun dia menyatu, pendukung masing-masing akan sulit bersatu. Kalau dipaksakan, akan terjadi nanti seperti Prabowo Subianto yang masuk ke istana, yang kita perhatikan sampai sekarang, bukannya pendukung Prabowo turut ke istana, tetapi malah pendukung Prabowo menoleh darinya karena dia masuk ke istana. Mungkin yang diharapkan pendukung Prabowo dulu ikut bersama Prabowo ke istana, tetapi nyatanya pendukung Prabowo, kalau kita perhatikan sekarang, meninggalkan Prabowo karena menganggap Prabowo telah
menyatu dengan istana. Demikian pula nanti dengan Anies Baswedan kalau dipaksakannya berpasang dengan Puan Maharani. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Sangat tidak mungkin karena satu partai. Risikonya sangat besar. Walaupun PDIP bisa mengajukan satu pasang calon, tetapi untuk maju dalam satu partai, satu pasangan, kita kira itu sangat riskan bagi PDIP. Bagaimana kannya untuk menang? Dua-duanya sangat-sangat besar untuk menang. Kita melihat masa atau pendukung atau simpatisan PDIP tidak sama dengan masa atau pendukung simpatisan partai-partai lain. Masa dan pendukung atau simpatisan PDIP ini adalah masa pendukung dan simpatisan yang fanatik kepada Ibu Megawati. Buktinya apa? Isu apapun yang dikemukakan selama ini tentang ketidakberpihakan PDIP kepada orang cilik, baik dengan kenaikan BBM atau dengan manuver-manuver lainnya yang dilakukan oleh PDIP yang kadang-kadang kita lihat atau dilihat oleh publik tidak berpihak kepada rakyat kecil, tetapi ternyata hasil survei masih menunjukkan bahwa partai PDIP merupakan partai yang terbesar sampai saat ini. Bahkan kita lihat ada survei terakhir yang mengatakan suara untuk PDIP mencapai 26%. Yang pada pemilu kemarin hanya 20 lebih sedikit. Ini artinya apa? Pendukung, simpatisan, loyalis masa PDIP adalah masa fanatik terhadap Ibu Megawati terutama. Yang kedua baru terhadap Banteng Moncong Putih. Ini kalau kita perhatikan. Disulit sekali menggoyahkan. Sulit untuk menarik masa PDIP ke masa partai lain. Sulit sekali. Karena masanya masa fanatik. Apalagi untuk Pulau Jawa dan Bali. Apalagi untuk Pulau Jawa dan Bali. Dan kita tahu pemilih terbesar di Indonesia ini Jawa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.